Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Mercedes-Benz E200 Avantgarde, dan yang facelift ya, makanya dia udah berubah, udah kayak S-Class seperti ini tampilan setirnya. Lanjut di atas ini dia bahan soft touch, kemudian di sini ada mid speaker ya, panjang. Ini dia tampilan dari speedometernya. Nah, ini di kanan bisa diganti-ganti untuk informasinya, data berkendara, warning, G-force meter, dan RPM. Konsumsi juga bisa ditampilkan. Di tengah juga ada macam-macam, speedo format digital. Nih ya, kehematan segala macam. Dan dial kiri juga bisa diganti-ganti. Nah itu. Seperti itu. Kemudian ini juga tengahnya bisa diganti-ganti, bisa perjalanan, bantuan. Kayak gini. Ini untuk tengahnya ya. Sistem pasif, telepon, navigasi, radio, media, desain. Nah ini desain ada klasik, sporty, progresif. Kita coba yang ini aja ya. Nah itu. Seperti itu. Kemudian ini juga bisa digedein. Bisa juga untuk servis. Nah ini pesan, ini TPMS juga ada, tapi mesti jalan ya. Cairan pendingin, radiator, level oil mesin juga bisa dicek. Oke, sini ada saklar sein sama wiper di sini. Intermittent bisa set interval waktunya. Di kanan ada saklar untuk tuas transmisi ya di sini. Model P nya dipencet. Ada pedal shift juga untuk menaikkan. Serta di kanan ini ada untuk pengaturan MID. Jadi ini untuk ganti-ganti dialnya dan tuh di scroll atas bawah. Seperti itu workflow-nya. Ini untuk back. Dan ini untuk ganti tengahnya dari sini. Workflow-nya gitu. Nah, ini ada cruise control juga tapi belum adaptif kayak E300. Di kiri ini ada pedal shift menggunakan juga, dan ini untuk pengaturan MBUX-nya. Sini. Nah, itu. Kemudian ini ada shortcut volume juga di hold. Udah mulai baru ya, pakai sensor dan ada Bluetooth teleponi. Pengaturan setir di sini teleskopik. Jadi tuas di bawah. Lengkap ya. Elektris. Oke, lanjut di sini. Dia tetap mid speaker sampai ke tengah. Ini tombol start stopnya warna putih ya, berdenyut. Ini tampilan dari MBUX-nya. Dia tinggi nggak bisa tampil lama-lama ya, karena nggak boleh starter juga. Nah itu. Ini kenyamanan. Dia ada kinetika kursi, macam-macam di situ. Udah mati ya. Lanjut di bawah sini AC, kisi-kisi AC bisa dibuka tutup di sini dan diarahkan untuk kisi-kisinya. Di bawah nih AC juga dual zone, kiri kanan bisa udara sendiri-sendiri. Ada rear defogger juga, open close air di sini. Arah semburan bisa diatur, tapi masih belum sendiri ya. Fan speed juga masih gabung. Yang sendiri di sini cuma suhu doang. Nah ini untuk sync juga, dan ini untuk menu, tampilan menu AC. Seperti itu. Sini ada shortcut juga, telepon, navigasi, radio, ini favorit, dan ini hazard, segitiga ikut berdenyut. Ini untuk settingan kendaraan. Tengah ini coraknya wood panel kayak E300 berfacelift, tapi atasnya nih aluminium biasa, silver. Di bawah di sini ada tulisan NFC untuk wireless charger dan smartphone connection, ada power outlet, serta 2 buah cup holder. Di sini bisa dicopot juga. Nah itu, ini bisa diangkat tuasnya dari bawah situ. Sini shortcut volume, ini untuk mati hidupin layar di sini. Kemudian sini ada mode berkendara untuk parking sensor, ini untuk kamera dan idling start stop di sini. Ini untuk trackpad nyatur di MBUX-nya ya. Sini juga dia soft touch bahannya. Jika dibuka, di bawahnya ini ada USB-C 2 untuk ngecas gadget, dan ini lapisannya Bluetooth di bawah. Empuk ya sini dengan catatan. Untuk seatbelt di sini rapid tutup cover dan ada head adjuster. Headrest di sini dia adjustable, elektris. Dan nih motifnya dia dari kulit ya, coraknya evaporated. Pembukaan laci dia soft opening di sini dengan backlight dan ada tempat pulpen. Nah ini
Dia ada pembukaannya juga, bisa dikunci. Bahannya di sini soft touch. Ini ada ambient light di bawah, bisa diatur juga. Ini tempatnya juga soft touch di sini, soft pad. Dia dengan airbag juga. Airbag di pilar juga ada sini, di pilar A. Handle simulator track, visor kiri, lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Nah, di sini dia ada lampu. Nyorotnya dari bawah spion di situ. Yang ini yang di atas. Ini lampu baca. Nah, itu. Dan ada tempat kacamata juga, dilapis bahan karet di dalamnya. Belum ada sunroof ya. Di sini dia ada spion belakang, sudah elektrokromatik, auto dimming, frameless. Di sebelah kanan, visor kanan ini juga ada vanity mirror, card holder, sama lampu, serta mic untuk telepon juga. Di sisi driver masih dikasih hand grip simulator track. Ini lewat dari door trim. Sekarang kita lihat keluar. Pengaturan jok di sini elektris ya, lumbar supportnya di bawah. Untuk pengaturan arahnya ada di door trim. Surat pas dengan Mercedes-Benz, dia nggak nyala. Karpet dengan emblem Mercedes-Benz. Pedalnya model organ ya di situ, dan ada footrest di pojok. Electric park brake, airbag juga sampai ke bawah. Nih lampunya model putar, dia sudah auto juga, dan ada fog lamp belakang juga di sini. Disk AC bisa dibuka tutup, dia modelnya bulat begini. Bahannya soft touch. Untuk bunyi klakson kayak gitu bunyinya. Buka kap mesin dari bawah sini ya. Nah itu. Lanjut ke daerah door trim. Ini dia tampilan dari door trimnya ketika terbuka. Jadi bahan sini dia soft touch. Ini soft touch, di bawah juga soft touch. Sampai di bawah ini tetap soft touch, jadi full soft touch satu door trim. Sini ada speaker tapi bukan Burmester. Nah ini pengaturannya, dia ada senderan, dudukan, leg support, bisa dipanjangkan, serta headrest juga elektris di sini dengan 3 memory seat. Di bawah ada door handle, ini ada power door lock. Di bawah bisa buka bagasi juga. Sini ada bottle holder sama door pocket. Electric mirror, electric track ya. Sini dia juga sudah all auto. Sini ada window lock. Bisa dicoba ya. Belum PDI mungkin. Dan sini juga masih ada pemberitahuan kalau belum dikunci. Masuk sini ada akses smart key ya, model sentuh, sudah keyless go. Di spion sini ada segitiga untuk blind spot monitoring. Ground clearance dia standar ya, kas sedan nggak seberapa tinggi. Velg sebetulnya dia two-tone ya, di sini gunmetal sama silver, tapi samar. Model paling banyak. Di depan remnya juga sejak ram dengan profil ban yang membalut di sini 245 45 R18. Dan kita lihat ke lampunya. Untuk lampu di sini ada tulisannya Mercedes-Benz ya. Dan karena ini E-Class, ada 2 titik DRL situ, penanda bahwa ini E-Class. Di atas tuh ada DRL juga. Lampu utamanya ada di multi-reflektor. Kemudian di sini dia ada 6 sensor parkir depan, di bawahnya ada tarikan chrome tegas, dan chrome-nya lebih banyak daripada yang AMG lain E300, cuma satu aja. Karena ini lebih ke ngincer elegan ya. Seperti itu. Untuk mesin, nah ini dia 2000 cc 4 silinder dengan turbo. Untuk outputnya 197 HP ya, dia 300 Nm lebih untuk torsinya. Ini dia dikasih air intake tinggi, aman, dan ciri khas Messi dia juga gampang kalau mau jumper. Sini foto positifnya gampang dijangkau. Ada air wiper juga, udah pembukaan, udah hidrolis, dan udah dikasih peredam untuk mesinnya. Kita tutup, awas yang pakai earphone. Ini ada emblem Mercedes juga. Ini tampilannya. Jadi dia ada sein di tepian dalam kayak bumerang. Ciri khas Mercedes Predator face, serta ada sein di spion juga. Window line-nya chrome. Masuk depan juga ada akses smart key sini, model sentuh. Pengaturan jok si penumpang depan juga elektris ya di sini, lengkap dengan memori seat 3 slot juga. Ada lampu di pintu di bawah. Pengaturan lumbar support juga ada ini untuk depan sini, 4 arah, serta airbag.
Belum ada dedicated button untuk matiin airbag penumpang depan. Ini layout di dashboardnya dari si penumpang depan. Nah itu. Di belakang juga ada smart key ya, di tiap pintu. Ini layout dari door trim belakang. Tambahan sini soft touch. Sampai tengah di soft touch. Armrest juga soft touch. Di bawah ini juga tetap soft touch. Soft touch 1 door trim. Sini dia speaker ada, saya bukan burmester. Di bawahnya tetap ada ambient light. Untuk pembukaan kaca belakang bisa dicoba ya. Victory belum aktif semua. Ada bottle holder, door pocket. Lampu emergency juga udah ada. Side locknya ngumpet di bawah sini. Nah itu. Ada silhouette pas juga, tapi udah nggak ada tulisan Mercedes-Benz lagi. Ini juga bisa dimaju mundurin dari sini, dari tombol lubang di samping headrest. Kita coba masuk. Di belakang, di sini dia ada gantungan baju ya. AC di pilar B belum ada. Ada spek pocket. Kisi-kisi AC penumpang belakang bisa diatur nih buka tutup, tapi belum bisa diatur suhunya sendiri. Di bawah di sini ada 2 buah USB-C sama power outlet, nah itu. Kemudian ada terdapat tonjolan ya di sini ya. Dan di belakang seat cover juga ada seat back pocket. Bisa di maju mundurkan juga. Ini ya tampilan di dashboard sama center console. Itu dia. Belum ada sunroof di sini. Hand grip mulai detect dengan hook. Ini ambient lightnya kelihatan. Airbag sampai ke pilar C juga. Seat belt di sini dia 3 titik. Rapi tertutup cover. Headrest di sini 3-tiganya adjustable. Di belakang di sini ada top tether dari Isofix. Cuma belum ada sunshade ya. Di tengah dia ada 2 buah cup holder sama tempat penyimpanan lapis bludru. Ini juga jelas empuk ya. Penumpang juga 3 titik tengah dan dia Isofix. Ini dia nggak bisa diatur ya fix ya. Kita ukur aja sekalian. Jadi ini sudutnya 96,6 di sini. 96,6 derajat. Ini lihat ya door trim ketika tertutup. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Untuk rem belakang sih cakram juga tentunya. Ini dia tampilan di belakang, dia ada rear defogger dan ada hammer stop lamp segaris di bawah. Desain lampunya dia udah berubah ya, berubah total desain lampu belakangnya. Dia sebuah LED bar dengan bilah-bilah vertikal bertumpuk. Sennya LED di bawah dan dia reflektornya juga banyak di sini. Untuk lampu mundur dia di klaster dalam ya. Ada sini E200. Sebelah chrome besar di belakang juga ada, di bawahnya emblem 3 pointed star. Di belakang 6 sensor parkir, reflektor sama ini ada framing knalpotnya. Situ asli ya. Tampilan dari bawahnya. Ada lampu plat nomor di LED sama kamera mundur yang tersembunyi di sini. Kalau kepake dia baru keluar. Sekarang kita coba buka bagasinya. Nah itu. Tampilan dari bagasinya. Dia ada lampu juga di sini untuk menerangi ke bawah sama pemberitahuan ke pengendara belakang. Ini untuk nutup. Ada power back door. Dia ada ini ya. Tangkainya ada rapi tertutup cover di mari. Ini untuk pelipatan bangku belakang. Gantungan belanjaan. Ini pelipatan untuk bangku di depannya juga. Di sini dia ada tempat penyimpanan. Kemudian di bawah juga ada tempat penyimpanan lagi sama tire repair kit. Di kanan sini udah nggak ada apa-apa lagi, polos. Tutup dari sini, tombol di atas. Ini tampilan dari belakang secara overall. Gitu. Untuk tangki ini 66/7 ya. Dia rasanya minimal RON 95 mintanya. Dan dia di sini juga ada holdernya juga. Itu. Jadi waktu ngisi nggak pelayaran dan akhirnya melukai bodi. Udah cutupnya juga. Layaknya mobil premium. Belakang ketika tertutup, ketika terbuka ini belum ada pegasnya jadi harus didorong. Ini porsi 40 dan ini porsi 60-nya. Tengahnya juga bisa di
lipat sendiri posisi 20 nya, jadi 40 20 40. Balik ke depan, kita coba matiin semua ya. Ketika dimatikan, nah ini kuncinya nggak ada ya, jadi nggak bisa langsung mati. Terakhir, ini tempel di kabin belakang, kondisi semua bangku terlipat, kondisi masing bangku barangnya itu. Sebenarnya juga ada auto folding ya, ada settingannya pasti di MBUX. Oke, terima kasih sudah nonton video saya mengenai Mercedes-Benz E200 Avantgarde facelift. Untuk harga dan nama teman kontak mati bisa dicek di kolom description. Sekian. Oke, tambahan ya, ini kalau tombol unlock ditahan, dia akan buka semua kacanya. Nah itu. Kalau yang locknya ditahan, spionnya otomatis menutup juga dan semua kacanya akan tertutup. Untuk buka bagasi juga bisa dari remote ini atau dari kick sensor di tengah ya. Nah itu bisa terbuka, nutupnya juga bisa dari remote ini. Tinggal ditahan aja, dia akan nutup sampai beres tanpa ditahan. Oke, sekian tambahannya.